warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Nama ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa meneruskan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini dan seterusnya semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat dan salam selalu kita surahkan kepada baginda uswatun hasanah kita, tak lain yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para umatnya yang selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Para kaum muslimin rahimakumullah, di mana kang berada, pada kesempatan malam hari ini ada tema yaitu yang sangat penting, yang sangat rawan, riskan di mata masyarakat, yaitu masalah yang berkaitan dengan masalah kematian. Yaitu tema yaitu kupas tuntas masalah kegiatan tahlilan atau acara 3 hari, 7 hari, 40 sampai seterusnya. Karena apa para kaum muslimin rahimakumullah? Di sini ada celaan di masyarakat atau di tokoh-tokoh khususnya kaum Nahdliyin atau orang NU kepada organisasi yang dinamakan yaitu difitnah yang dinamakan itu Wahabi. Karena ada pertanyaan barang siapa yang tidak melaksanakan acara tahlilan 7 hari 40 sampai seterusnya atau tidak mengadakan bancaan atau sedekahan 3 hari 7 hari, maka dikatakan yaitu Wahabi. Ada yang Muhammadiyah, ada yang mengatakan malah sesat. Mari kita gali, ya kita gali semuanya supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta antara kita. Maka dari itu kita ketengahkan kitabnya saja. Jadi siapa nanti orangnya, siapa orangnya yang berdusta atas ulama-ulama kita, utama NU. Ini kita bacakan. Karena saya pribadi yaitu notabene saya sendiri masih pengurus NU, jadi masih Ansor. Maka dari itu kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, hanya kita mengingatkan bahwasanya nanti kalau kita bacakan siapa yang berdusta di antara kita. Pertama yaitu akan kita bacakan yaitu kitabnya dari Mbah Soleh Darat Semarang. Ada kitabun Majmu' Syariah Al-Kafiyah lil Awam, yaitu Syekh Al-Had Muhammad Soleh bin Umar Semarang. Ini kitabnya. Yaitu beliau ada lagi yaitu Musonef Mbah Soleh Darat Semarang. Murid beliau adalah Mbah Dalan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu muridnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Atau ketiga R.A. Kartini, pengarang buku Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Nah, ini mari kita baca yaitu tulisannya Pegon. Ini harus kita baca apa adanya karena kita harus mengetahui siapalah yang melarang acara-acara seperti itu. Pertama yaitu kita gali semono uga ya haram gawe sidekoan lamun iku ing atase mayit iku tinggal anak cilik-cilik kang durung balik. Balik mongko ora wenang gawe tirkah mayit ginawe nyaur tanah atau bancaan iki atau sedekahan lan nelung dina 7 dina kelawan nyedekaken tirkah mayit balik hukume nyaur tanah 3 dina 7 dina iku bid'ah mungkarat. Ini para kaum muslimin ya, kami ketengahkan, kami corak yang penting. Apakah Anda orang kaum Nahdliyin atau NU berani mengatakan bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'ahkan orang? Bahwa siapa yang mengatakan bahwa hukum 3 dina, 7 dina hurufnya iku bid'ah mungkarat. Yang bilang bid'ah mungkarat adalah Mbah Soleh Darat Semarang, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Berarti siapa? Apakah kamu mau bilang bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'ahkan acara itu? Ini kitabnya langsung. Orang menang den lakoni kaum muslimin. Anapun date sedekah, sedekahan ing ngatasi arah mayit iku sunah
tetapi orang nganggo artane mayit kang durung den waris. Lan ora nganggo den entekaken 3 dina, 7 dina. Balik gawe sidikoan kelawan didi wektu. Ya sak butuhe nggih. Lan ora susah nganggo den ijabaken ditandukno maksude ing dalem ngarepe wong akeh. Balik cukup ganjarane peniate wae, ora susah nganggo lafat. Maksudnya tidak usah nganggo lafat ini 40 hari, 100 hari atau 1000 hari, tidak usah. Yang berkata siapa? Mbah Soleh Darat Semarang. Monggo kalau ada kitabnya, monggo dibeli saja, gitu. Sudah tersebar di semua toko-toko toko-toko yang tabelnya untuk Islam ada pasti kitab ini. Ya, ini yang berkata acara 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah bid'ah mungkarat. Yang berkata adalah guru kita sendiri orang NU asli, yaitu Mbah Soleh Darat Semarang. Apakah orang-orang Nadiyin atau orang NU berkata bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'ahkan acara 3 hari, 7 hari? Monggo silakan. Kita hanya mengingatkan para kawan-kawan kaum muslimin, khususnya Nadiyin, ya, kita juga Nadiyin, sekarang masih Nadiyin, tapi kita hanya mengingatkan, jangan menuduh orang Salafiyah, menuduh orang Wahabi, wa Muhammadiyah karena tidak mau tahlilan, nggak mau 3 dina matang mulu. Kitabnya sendiri, kitab kita sendiri, kitab guru kita sendiri, itu mengatakan bahwa acara 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah bid'ah mungkarat ceton. Ya, sekali lagi, ya, jangan menuduh orang kalau tidak ada bukti. Kan ini terbukti berarti ini kitabnya kita sendiri. Cukup nggak? Ini untuk argumentasi para hadirin, para kaum muslimin, teman-teman seakidah, NU atau Nahdiyin. Ini adalah guru kita, yaitu gurunya Basyam Asy'ari. Punya kitab seperti ini menganjurkan bahwa orang Islam tidak wenang, tidak boleh mengadakan acara 3 hari, 7 hari, karena termasuk bid'ah mungkarat. Niki siapa yang berdusta silakan nilai sendiri. Siapa yang berdusta, jenengan piyambak napa orang-orang Wahabi. Berarti kalau begitu orang Wahabi tidak salah. Karena apa? Yang membid'ahkan, yang melarang acara 3 7 hari adalah Mbah Soleh Darat Semarang sendiri, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini. Yang kedua, yaitu kita gali kitabnya orang itu sendiri, itu pasti kenal kitab ini ya. Kitab I'anatul Thalibin, juz 2, juz 2 halaman 145. Ini adalah kitab NU nih ya. Ini adalah dikaji di pondok-pondok. Itu di sini ada keterangan. Nah, saya pakai duding ya, enak ya. Dan ini ada keterangan di situ. Ya, kita pakai duding biar enak. Yaitu di sini ada keterangan. Lima rawiyah diceritakan lewat dari Ahmad an Jarir bin Abdillah al-Bajali qala kunna naidul istima ila ahli mayit wa sunatoan badadabniki minan niyakah. Ini berkata Jarir ya, al-Bajali, dulu di masaku, di masa sahabat, menghitung-hitung, berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan setelah dikuburnya mayit, itu termasuk minal niyakah, termasuk niyakah, yaitu meratapi mayit, termasuk haram. Di bawahnya ada keterangan lagi, yaitu di sini ada keterangan na'am mayaf alunas, ya betul apa yang dilakukan manusia minal istima dari berkumpul-kumpul ing dalil mayit di rumah ahli mayit wa sunatoan dan dibuatkan makanan iku minal bid'ah mungkarat. Tolong dibaca nih. Tolong dibaca kalau saya dibenarkan minal bid'ah mungkarat. Apakah Nusewu, Kiai NU, Kiai Nahdlatul Ulama, apakah berani mengatakan kitab ini adalah membid'ahkan orang yang mengatakan bahwa acara 3 7 hari adalah boleh. Padahal ini mengatakan bid'ah mungkarat. Alati usabu, maka diberi pahala. Siapa itu ala manaha, orang yang mencegah acara itu? Siapa? Ulil amri, yaitu pemerintah. Usabitung wabil qawaidin, yaitu kuat-kuatnya agama. Waidibil Islam, yaitu di tangan-tangan orang Islam wal muslimin. Jadi
menurut kitab ini, keterangan ini, jadi betul yang dilakukan orang-orang berkumpul-kumpul di ahli mayit dan dibuatkan makanan, nolong dina matang puluh nyewu seterusnya, itu adalah bid'ah mungkarot. Ini terpaksa saya perlihatkan kepada kaum muslimin, kepada Nahdien semua, bahwa kitab kita sendiri yang dikaji di pondok-pondok pesantren, bahwa acara seperti itu adalah bid'ah mungkarot. Dan diberi pahala siapa itu orang yang mau mencegah acara seperti itu. Siapa yang mencegah semesti, yaitu ulil amri minkum, ulil amri, yaitu pemerintahan, seperti mudin, seperti kiai, seperti ustadz, harus menjelaskan pada masyarakat bahwa acara seperti itu di kitab NU dilarang. Ya. Sekali lagi, ini adalah kitab I'anatut Thalibin. I'anatut Thalibin, juz 2, juz 2 halaman 145. Terus di Basul Masail, ini penting para hadirin, jangan berdusta di antara kita, gitu. Jangan menuduh-nuduh terus, kasihan. Kasihan orang Wahabi, enggak Wahabi dituduh Wahabi, ya. Muhammadiyah dituduh enggak Pang Thailand. Ini tolong, ini buku pengantar Roh Islam PBNU, Dr. Kiai Haji MA Sahal Mahfud, Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Ini ada ringkasannya, saya baca ringkasannya saja ini karena lengkap. Ini bukunya sama, ya. Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan di sini ditayangkan yaitu Al-Fakir Abduljan Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen. Ini saya bacakan di Basul Masailnya. Ini saya halaman berapa tadi? Ini saya bacakan halaman 63. Ini adalah keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta untuk diberitahukan kepada umatnya kaum muslimin bahwa acara seperti itu Basul Masail mengatakan hadisnya mau untuk saya bacakan, yaitu di S soal dalam kitab Mata'ul Dawaiq diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura atau malam Nusuk Saban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku, Allah akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan? Ya Rasulullah menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari Asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari. Dan bersedekah pada 40 hari itu pahalanya sampai 100 hari. Dan 100 hari setahun dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar sahabat tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disemak. Niki Basul Masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman, kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam se-akidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah, aliran sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Jadi jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau mau untuk gimana ini? Mau apa ini? Mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ud Daqaiq
Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi, sesuatu kitab, dan akhirnya ditulis yaitu kitab Madaul Daqaiq. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Madaul Daqaiq. Padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Madaul Daqaiq. Udah jelas gitu. Jangan sampai berdusta di antara kita, jangan saya menuduh karena saya menjadi korban setelah saya mengamalkan Nahdlatul Ulama seperti ini, saya jadi korban. Bahkan ngimami tidak boleh, khotbah tidak boleh di desa saya. Karena apa? Kita mengamalkan apa yang menjadi keputusan Nahdlatul Ulama. Hari cinta ulama, cinta kiai, monggo kita taati keputusannya ini. Ini adalah kitab sendiri. Kita adalah keputusan Basul Masail sendiri yang diputuskan dengan susah payah memutusi perkara ini. Tetapi kenyataan umat Islam yang di bawah malah melegalkan acara seperti itu. Siapa yang salah itu? Pikir dulu, pikir dulu kalau bicara, pikir dulu, jangan menyalahkan orang, tapi salahkan kita sendiri karena kita tidak taat kalau kiai kita, ulama kita tidak ditaati padahal keputusannya sendiri. Terus ini saya bawakan sebuah buku yang sangat penting, yang sangat enak, yaitu dari ciptaan, yaitu dari karya dari Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin, yang Ustaz ini notabene pernah berdiskusi dengan kaum Nahdliyin, yaitu Ustaz Idrus Amli, walaupun dia mengaku kalah tapi tidak mau mengakui kekalahannya. Itu fakta baru Wali Songo. Ini saya bacakan di sini ada keterangannya. Saya bacakan sedikit saja supaya paham. Yaitu pengajaran agama yang tidak tuntas dan penyampaian dakwah yang tidak tegas. Jadi beragama enggak tegas, kiai ora tegas. Wis sapa pokoknya kuatir kok dibenci masyarakat, kuatir dikucilkan masyarakat supaya berkate lepas. Juga penyebab lahirnya Islam gaduh-gaduh, Islam yora, Buddha ora, Hindu pura, ini Islam apa ini? Semoga di kemudian hari ada tangan-tangan sekekar, sekaliber Maulana Ibrahim atau Sunan Ngampel yang mampu mewujudkan harapan para wali untuk menyempurnakan ajaran agama mereka yang belum sempurna. Sebagaimana yang tertuang dalam kisah dialog Sunan Ampel dengan para wali, bagaimana menyikapi adat istiadat lama. Seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan, yaitu permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Terus pada suatu ketika Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang. Sebab orang Jawa akan lari bila ditentang secara keras. Adat istiadat itu diusulkan untuk diberi warna atau unsur Islam. Mendengar perkataan Sunan Kalijogo tersebut, yaitu bertanyalah Sunan Ngampel senior wali niki, gurune para wali, mertuanya para wali. Anakku, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat yang dianggap sebagai ajaran berasal dari agama Islam? Apa enggak malah khawatir besok didarani Islam, sementara tidak ada dalam agama Islam? Ini perkataan siapa? Perkataan perkataannya Mbah Ngampel, Sunan Ngampel berkata seperti itu. Dan bila hal ini dibiarkan, apakah tidak menjadi bid'ah? Jadi masalah bid'ah itu sudah ada di zaman kewalian Sunan Ngampel. Jadi bukan sekarang kalau adanya bila bid'ah, titik bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Mbah Sunan Ngampel pernah berkata, apakah itu tidak akan menjadi bid'ah di masyarakat? Dalam musyawarah itu Sunan Kudus menjawab, Sunan Ngampel, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo sebab ajaran Buddha ada persamaannya dengan ajaran Islam. Contoh, orang kaya harus menolong fakir miskin. Atau istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan memberi warna Islami. Sedangkan adat dan kepercayaan lama yang mengandung kemusyrikan seperti sesaji atau yang lain kita tinggalkan sama sekali. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ngampel, saya mempunyai
keyakinan bahwa di belakang nanti akan ada orang yang menyempurnakannya. Ini kisah musyawarah para wali songo menyikapi masalah adat istiadat yang terjadi dulu. Ini sudah dikhawatirkan Mbah Sunan Ngampel selaku senior para wali. Tapi direda oleh Sunan Kudus karena apa? Sunan Kudus bercita-cita suatu saat Kiai Mbah Sunan Ngampel suatu saat akan datang anak-anak kami nanti akan membenarkan agama Islam yang belum sempurna ini. Jadi kalau begitu ya saatnya ini kita benahi sendiri ibtidak binafsihi, mulai dari kita sendiri bahwa acara seperti itu bukan dari Islam. Terus ada lagi itu masalah kegiatan ya yang tahlil gimana? Yang tahlil yaitu kita bawakan kitab Nihayatul Zen. Nihayatul Zen Abi Abdul Muti Muhammadin Umar bin Alin bin Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini orang asli Indonesia. Ini orang asli Indonesia. Ini adalah seperguruan dari Mbah Soleh Darat Semarang. Ini adalah kakeknya Mbah Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini punya kitab seperti ini. Ini kita bacakan bagaimana cara bertahlil. Ini Mbah Nawawi Banteni, santai saja ini. Mbah Nawawi Banteni berkata, yaitu di kitabnya, mohon disemak, ini pasti kelihatan. Mangkana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man barang siapa? Karena akhirnya orang kalamu perkataannya sebelum meninggal bisa bertahlil la ilaha illallah, bisa baca tahlil la ilaha dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi siapa orang yang dia akan meninggal bisa membaca kalimat la ilaha illallah tahlil. Satu maksud tahlil adalah la ilaha bukan tahlil tapi tahlil la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Dakhala kalau kita belajar bahasa Arab yaitu dakhala adalah fi'il mandi, pasti masuk surga. Terus berkata lagi yaitu Mbah Nawawi Banteni, Rasulullah SAW bersabda, lakinu mau takum la ilaha illallah. Lakinu ajari, tahlilkan, mulango siro niki bahasa anu niki, mulango siro. Apa itu talkin, ditelkin. Jadi nalkin itu bukan di kuburan tapi nalkin ketika mau meninggal, mau takum di antara yang akan meninggal di antara kamu dengan bacaan la ilaha illallah. Terus ada lagi, ini peringatan dari Mbah Nawawi Banteni, hurufnya mohon disemak. Uqduru mau takum. Hadirlah di antara orang yang mau meninggal di antara kamu. Jadi kalau ada orang kerabat kita, auditolan kita, teman-teman kita atau orang tua kita siapapun yang mau meninggal, hadir kalian di mau takum di antara orang yang mau meninggal di antara kalian. Dan walakinugum la ilaha illallah, dan talkinkan. Tahlilno, ditahlili ditahlilna dengan kalimat la ilaha illallah. Fabasyiruhu bil jannah, kabar gembira dengan surga. Ini termasuk pesan dari Mbah Nawawi Al-Banteni. Nek nahlilno iku sebelum orangnya meninggal. Jadi sabari meninggal tidak ada tuntunan semuanya, enggak ada. Enggak ada semua. Yang ada adalah hadir di kematian dan mentalkinkan orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tahlil itu dibaca sebelum orangnya meninggal, bukan sabari meninggal terus tahlilan. Siapa yang bilang? Monggo semak nggih. Nihayatul Zen Mbah Nawawi Al-Banteni, ulama kita, ulama NU jekek ini. Ini kalau begini caranya siapa yang salah? Nggak tahu siapa yang salah. Ini kita buka lagi, yaitu banyak. Jadi kitab apa itu Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub. Ini adalah ada syariat, ada tasawuf, ada di sini. Kita buka halaman 208. Ini gimana caranya nahlilno wong mati? Caranya piye? Gimana caranya nahlilno mati niku? Di sini dikatakan bahwa sanu talkinuhu, dan disunahkan untuk mentahlilkan orang yang akan meninggal bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini terpaksa kita tayangkan hurufnya, kita kitabnya supaya orang NU supaya wong nadin ben gamblang cetha, mboten dakwa orang dakwa dengan temane bahwa yang tidak tahlilan itu sesat. Siapa yang sesat?
Walusan dan ditambahi Muhammadur Rasulullah, jangan ditambahi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Cukup la ilaha illallah di telinganya. Terus faida takalama wa ghabiri kalam dunya widat. Jadi kalau dia berkata, ya, walaupun tidak dengan perkataan dunia, walaupun dia berkata apapun harus widat diulangi lagi dengan tahlil la ilaha illallah. Karena apa? Lil khobar as-sohah dengan hadis yang soheh, mangkana akhiri kalamihi minat dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya atau perkataannya minat dunya dari dunia mau meninggal dengan tahlil la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga pasti. Fi'il madhi pasti masuk surga. Maksudnya apa? Ma'al fazin, maksudnya itu bersama orang yang beruntung semua. Ada lagi wayung dabu ayak roku indahu, dan disunahkan lagi untuk membacakan di samping orang yang akan meninggal itu Yasin. Karena ada khobar di Abi Dawud, ikra'u mautakum Yasin. Ikra'u ala mautakum Yasin. Bacalah yang atas di antara orang yang mau meninggal yaitu Yasin. Jadi Yasin itu bisa dibaca kalau menurut ini, tapi sebelum orang yang meninggal, bukan setelah meninggal di Yasin. No, ini parah nih. Masya Allah, ini siapa yang berdusta nih? Jangan berdusta di antara kita. Kitabnya sendiri Tanwir Qulub berkata bahwa nahlilna wong mati bertalil dengan orang meninggal itu sebelum orangnya meninggal. Terus kita hadirkan lagi ya, supaya banyak, biar mantap, supaya banyak, biar tidak menuduh setelah ini, tidak menuduh-nuduh. Ya jebule sing ora tahlilan, jebule sing ora sedekah niku berarti malah awake dhewe wong NU berarti kitab orang ngentukno. Siapa ini? Yaitu kitab Ibnu Katsir. Nggih, kemudian dari Allah tafsir ringkasan Ibnu Katsir. Ini adalah juz 4. Ini termasuk dikaji di semua pesantren, ada semua, yaitu yang di surat di surat An-Najm, surat yang ke-38. Saya tanyakan, ala taziru waziratun wizra ukhra wa alisani illa ma sa'a wa ana sa'yakum saufa yura summa jazagul jazaal aufa. Yang artinya, dan bahwasanya seseorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Masya Allah. Jadi semua amal kita akan diperlihatkan. Kita tidak bisa menanggung dosa orang lain, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ini gimana tafsirnya? Moga semak yang bawah. Ini berangkat dari ayat mulia ini, Imam Syafi'i rahimakumullah dan para pengikutnya berkesimpulan bahwa pahala membaca Al-Quran itu tidak akan sampai kepada orang yang telah mati. Coba dia mati, hadirin ya kalimatnya. Pasti kelihatan ya, cetha kelihatan bahwa berangkat dari ayat itu bahwa Imam Syafi'i berkata dengan pengikutnya bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada orang mati. Allah akan menuduh Imam Syafi'i Wahabi gitu. Imam Syafi'i Wahabi, Nabi Wahabi, sahabat Wahabi gitu. Padahal Imam Syafi'i hari mazhab kita dari Syafi'i berkata bahwa tahlilan maca Quran itu tidak sampai karena bacaan itu tidak termasuk amal dan usahanya sendiri. Usaha mereka. Karena Rasulullah SAW tidak menyunahkan dan menganjurkan umatnya melakukan hal itu. Dan tidak pula membimbing mereka untuk berbuat demikian. Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat sampai Imam 4 tidak pernah tahlilan, tidak pernah baca Quran bagi orang yang meninggal. Baik bimbingan itu berupa nas maupun melalui isyarat. Juga perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Insyaallah. Jika merupakan amal baik, tentu mereka akan lebih terdahulu melakukannya daripada kita. Dan cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Allah harus dibatasi pada cara yang berdasarkan pada nas-nas saja. Tidak boleh dilakukan berdasarkan ukuran atau pemikiran belaka. Laukana fi khairan la sabakun ilaih. Seandainya itu baik para kawan-kawan, para teman-teman Nahdiyin, ya, para ulama NU, GNU, kalau itu baik pasti sudah dilakukan Nabi,
sahabat, tabiin sampai imam 4. Karena itu tidak pernah dilakukan. Masalahnya tidak ada perintah untuk baca Quran untuk orang meninggal. Ya, ini monggo ini siapa yang berdusta di antara kita ini? Ini mohon tidak ada kitab Wahabi nih. Tidak ada kitab Muhammadiyah ya. Karena saya orang NU, jadi kitab saya ada kitab NU semua ini. Enggak ada orang Wahabi nih. Siapa bilang Wahabi ya? Berarti kalau enggak talilan Wahabi, berarti Nabi Wahabi, sahabat Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi. Ini monggo disimak. Ini adalah buku Haji Sulaiman Rasyid ya. Fikih Islam. Ini ditayangkan bab masalah jenazah. Ini saya bacakan ya, biar kawan-kawan tidak menuduh terus orang yang tidak talilan, orang yang tidak baca 3 hari 7 hari, orang sesat, orang Wahabi. Berarti siapa yang Wahabi ini? Ya. Berarti menuduh apa kitab-kitab NU Wahabi semua ini. Ya. Terus memberi makan ahli mayat judulnya. Kaum kerabat, tetangga, sahabat, dan hande tolan mayat hendaklah memberi makan keluarga ahli mayat. Karena mereka sedang dalam keadaan kalut, belum sempat mengurus makanannya mereka sendiri. Rasulullah SAW bersabda, An Ubaidillah bin Ja'far, Qala lama ja'a na'yu Ja'farohina kutila. Qala Nabi SAW, Isna'u li ahli Ja'far. To'aman faqat atagum mauzgilugum. Rawahul khamsah ila Nasa'i. Dari Ubaidillah bin Ja'far, ia berkata, tatkala datang kabar meninggalnya Ja'far karena terbunuh, Rasulullah SAW bersabda, buatlah olehmu makanan untuk keluarga Ja'far. Karena mereka sedang menderita kekaluan, kesusahan atau kekalutan. Riwayat 5 orang ahli hadis kecuali Nasa'i. Keterangan itulah yang disyariatkan dalam agama Islam, bukan sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Semua tetangga, sahabat dekat atau yang jauh, keluarga, teman atau sekampung datang beramai-ramai berkumpul di rumah ahli mayit untuk bermakan-makan. Masya Allah. Dan ahli mayit terpaksa menyediakan makanan yang bermacam-macam karena gak enak dengan tetangga. Biarpun sampai menghabiskan harta peninggalan si mayit. Bahkan kalau kurang, hartanya sendiri dihabiskan pula. Kadang-kadang orang yang datang itu di tempat kematian itu sepanjang hari tidak usah belanja. Ya, tidak belanja lagi karena keperluannya sudah ditanggung oleh orang yang sedang bersedih. Terus, tenang lagi ya, kita bacakan lagi. Yaitu berduka cita karena kehilangan anak atau bapak yang dicintainya. Selain dari perayaan pada hari matinya itu, diadakan pula keselamatan untuk makan-makan pada hari ketiga dari hari meninggalnya, hari ke-7, hari ke-40, 100 dan seterusnya. Kesedihan itu selalu diperbarui dan kerugian selalu bertambah-tambah, semua itu hukumnya haram. Monggo cetok, hukumnya haram, Masya Allah. Tidak diizinkan oleh agama kita yang maha suci. Lebih ya kalau ahli mayat itu ada anak yatim atau anak kecil yang belum balik. Ada hadisnya Anjarir bin Abdillah Al-Bajali qala kunan naudul istima ila ahli mayit wa su'ang to'am ba'da dafnihi minan niyahah. Itu semak pasti ada ya. Dari Jarir Abdillah Al-Bajali berkata, berkumpul-kumpul pada hari ahli mayit serta membuat makanan sesudah mayit dikuburkan, kami anggap sebagian dari merabi, tapi sahabat Abdillah Al-Bajali. Terus keterangan lagi, memang kalau kita merenungkan lebih jauh serta kita pikirkan dengan pikiran yang sehat dan terang, alangkah sedihnya ahli mayit sesudah ia kehilangan anak buah hatinya atau kehilangan bapak pemegang kemudi hidup dan penghidupannya, hartanya dihabiskan pula. Kalau tidak mengikuti kehendak adat, Masya Allah, ia tercela di mata kaum adat yang berpikiran tidak sehat itu. Siapa yang bilang? Yang bilang Haji Rasyid. Ya. Sulaiman Rasyid bilang bahwa acara seperti itu hukumnya haram. Yang bilang haram bukan orang Wahabi, yang haram itu yang haram adalah orang NU sendiri. Ya, jelas ya.
Lagi-lagi yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitab Riyadhus Shalihin Nawawi. Ini berapa ribu hadis di sini saya tayangkan. Ya, monggo di bareng-bareng dibaca nih. Kalau ada yang salah mohon maaf. Karena kebutuhan kami hanya mengingatkan kepada guru-guru kita, teman-teman kita, seperjuangan kita ya, ketika masih di NU, ketika kita berkecimpung di kegiatan NU, monggo lah. Ini adalah kitab kita sendiri teman-teman, ini kitab sendiri, kitabnya orang NU sendiri, bahwa acara seperti itu NU tidak ada. Ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada safi amrina hada malai salam itu fawaradun. Yang artinya barang siapa mengada-adakan fi amra di urusan agama kita, agama kami, agama Islam, hada malai salam itu yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dari Islam, fawaradun maka tertolak. Jadi barang siapa bacaan tahlilan 7 hari 40 sampai seterusnya, karena itu diada-adakan tidak ada di agama Islam yang berkata Rasulullah SAW, maka perbuatan itu rodun ditolak, mutafakun alaih. Jadi kalau ada hadis yang punya mutafakun alaih berarti sepakat para ulama hadis bahwa siapa orang yang memperbarui nganyar-nganyarno masalah agama sing dhisik mboten nonton sing tidak tahu, tidak pernah dilakukan Nabi, yang tidak ada dalil perintah dari Nabi, maka rodun ditolak. Wa fi riwayatin, dan setengah saking riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Dalil nganggo tasdid taukid, nama taukid nggih cara aku niki. Dadi man amila barang siapa beramal, amalan suatu amalan laisa alaihi yang tidak ada di amalan itu amruna di agama kita, agama Islam, fahuwa mongko radun, maka perbuatan itu amalan itu adalah radun, tertolak. Monggo diamati nggih. Apa maksud hadis ini? Apa ya masuk hadis ini ya? Enggak tahu ya. Maka hadis ini adalah masalah bid'ah beragama. Jadi kalau bid'ah urusan dunia monggo, ono motor, ono ming, ono TV, ono handphone silahkan. Tapi kalau masalah agama itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ini ya, halamannya di monggo catat nggih, 100 Riyadhus Shalihin dan 101. Ada perkataan final khairul hadis kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Wa khairul hadi, dan sebaiknya petunjuk hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi wasyar umuri muhdasatu, sejelek-jeleknya urusan agama. Agama nggih. Yang dimaksud umur adalah urusan agama, bukan dunia. Monggo teman-teman nggih. Pasti kiai ulama NU mesti gadah kitab niki. Tapi saya nggak pernah dengar apa itu orang NU berkata seperti pada kitabnya ada ini. Ya, wasyar umur muhdasatu, sejelek-jeleknya saweli perkara agama itu yang diada-adakan. Karena wakula bid'atin dolalah, setiap yang diadakan adalah bid'ah yang sesat. Yang bilang sesat siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Wahabi. Kalau mau bilang dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, Nabi yang bilang seperti itu. Astagfirullah. Ya, monggo lah. Jangan ada dusta antara kita kawan-kawan, karena kita adalah masih seakidah, Qur'annya sama, hadisnya sama, terus kitabnya sama. Loh kok barang ke bawah kok nggak sama, gimana nih? Mengapa? Mengapa kiai-kiai, ustadz-ustadz, para ulama itu tidak mau berhenti dari acara ini? Jawabannya satu, karena apa? Takut kehilangan pamor. Takut kehilangan tidak diarani kiai, takut kehilangan tidak ada amplop, takut kehilangan berkatnya tidak ada. Ini Adzkar An-Nawawi. Monggo kita semak. Ini masalah yang berkaitan dengan kegiatan 37 hari ya, tahlilan. Kita semak bab yang faul mayit min qouli ghairi. Jadi apa yang manfaat bagi mayit. Ijma ulama, oke, ala anal doa, sampai doa itu ijma para ulama bahwa bagi orang yang paham itu bermanfaat. Bos hukum dan tutuk atau mau tekan hadiah pahalanya. Wah taju dengan berhujah biqouli ta'ala, dengan pengertian Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman.
seterusnya. Itu surat Al-Kasr ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, waladi, ya orang-orang yang datang di antara kamu para sahabat, mibati setelah kamu meninggal nanti, mereka kok berdoa, berkata, Robbana, ya pangeran ingsun, ya Allah Tuhan kami, ifir lana, ampunlah dosa kita, wa ikhwanan dosa-dosa kawan-kawan kita, alladzina sabaquna bil, yang orang-orang itu sudah mendahului keimanan. Doa ini dibaca, terserah mau setelah sholat khotbah ini dibaca. Jadi doa ini membacakan kepada sahabat supaya ngampuni dosa kita dan orang-orang terdahulu yang mendahului iman. Ini dalil para teman-teman, ini dalil orang Nahdiyin. Saya pernah dikasih brosur oleh orang NU, teman kita sendiri itu Banser, bahwa itu adalah dalil orang Thailand. Saya tanya, ayat itu, Nusewu, ayat itu adalah ayat yang paling mulia. Mestinya Nabi membaca, sahabat membaca. Tapi prakteknya, kenapa prakteknya tidak mempraktekkan untuk tahlilan? Karena itu hanya mutlak doa, bukan praktek untuk tahlilan. Kalau itu praktek dari tahlilan, pasti Nabi, sahabat, ulama, dan para tabiin mesti melaksanakan tahlilan. Kalau itu dalil untuk tahlil. Sekarang ini ada perkataan lagi ya. Saya teruskan biar gak anu. Terus yang bawah, waktu lifa ulama dan persulayan, ya, berbeda ulama, fi wusuli sawab, itu di yang maksud adalah tutuke ganjaran, artinya adalah sampainya pahala qiraatul Quran, yaitu Quran. Jadi itu waktu lifa masih berbeda pendapat, dipersulayankan, jadi belum ijma. Karena apa? Masih beda pendapat ulama, yaitu masalah terkabulnya doa, masalah doa yang baca Quran. Wal masyhur Imam Madzhab Syafi'i wa jamaah, dan semaruh dari Imam Syafi'i dan jamaahnya, annahu, sesungguhnya bacaan Quran layasulu, tidak sampai. Jadi Syafi'i berpedoman bahwa bacaan Quran itu tidak sampai. Dalilnya apa? Yaitu anajem wa alisang insani ila masa'ang. Terus Pak Ahmad dan pemilah dari Imam Ahmad, bacaan jamaah ulama dari ulamanya, bacaan Syafi'i dari Syafi'i ke bawah, ila anaku yasilu, sesungguhnya bacaan Quran itu sampai. Tapi waktu lifa masih dipertentangkan. Terus palang tiyar, dan saya memilih Nawawi ayakula qori, supaya yang membaca itu baca parago, setelah dia membaca Quran, membaca Allahumma ausil sawaba maqorna wila fulan. Ya Gusti, ya Allah, semoga sampaikan pahala bacaan Quran ini kepada fulan bin fulan. Ini kita harus terjeli, para hadirin, para teman-teman muslimin rahimakumullah, khususnya teman Nahdiyin yang mempermasalahkan ini, bahwa bacaan Quran masih waktu lifa, masih dipersulayake, masih bertentangan ulama. Nah, kalau ulama bertentang antara Syafi'i sampai Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tidak sampai, Ahmad bin Hanbal sampai, bagaimana caranya? Ini saya tunjukkan supaya paham, supaya kita tidak ada dusta di antara kita tunjukkan bahwa kalau ada permasalahan yang ada di agama Islam, moga kita teliti lagi. Di sini berfirman di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ati Allah, taatnya pada Allah, mutlak taat pada Allah, wa ati rasulah, dan taatlah pada Rasul, wa uli amri minkum, dan kepada pemerintahan minkum di antara kalian. Kalau memerintah baik kita lakukan, kalau memerintah jahat jangan kita lakukan. Nah ini, monggo semak nggih. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Ini Pak. Ini artinya fa in tanazatum, maka di lamun kalau ada perpecahan, ada perbedaan pendapat di antara kalian, fi syai'in, saya ini nakira, sesuatu apapun urusan agama, maka faruddu ila Allah war Rasul. Kembalilah kalian ilah kepada Allah wa Rasuli, dan Rasulnya. Jadi kalau ada masalah agama, baca Quran sampai, yang katakannya tidak sampai. Karena ada persulayan, ada perbedaan, kembali. Jadi Al-Quran mengatakan kepada ulama, kepada kita semua, kalau ada urusan yang berbeda pendapat, yaitu sesuatu agama, wala faruduhu ilallah wa rasuli. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbukti Nabi pernah tinggal meninggal istrinya,
anaknya sahabat-sahabatnya yang meninggal. Tapi Nabi tidak pernah baca Quran, kataman masjid. Nabi tidak pernah kataman masjid, tidak pernah tahlilan masjid, tidak pernah bacaan masjid. Ya. Karena Nabi tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat tapi sampai mampat tidak pernah melakukan yaitu masalah baca Quran di kuburan, baca Quran dihadiahkan kepada orang meninggal. Ini para hadirin, jadi kalau ada perbedaan pendapat seperti itu, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana praktek Allah dan Rasulnya, dan Rasul mempraktekkan kalimat itu. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir. Khair wasanu ta'wilah, itu sebaik-baiknya takwil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya, sekali lagi, ya, sudah kita bacakan semua para teman-teman Nahdlatul Ulama, ya, para teman-teman Nahdliyin, kita semua, ya, kita mengakui, ya, kita adalah masih NU. Bahwa sampai sekarang kita masih mengaji di ulama NU karena kita sayang dengan ulama NU, dan kitab-kitab yang mengatakan bahwa acara tahlilan 37 hari, acara bancaan 37 hari di kitab NU semua ini sudah kita bacakan semua, tidak ada yang membolehkan, bahkan ada yang mengharamkan, ada yang makruh, dan ada yang lain. Sudah lengkap, ya, sudah semua ini, ya. Maka dari itu kita berlindung pada Allah, maka jangan sampai kita saling menuduh. Ada orang yang tidak tahlilan, orang yang tidak bancaan 3 hari adalah Wahabi. Kasihan. Wahabi tidak ada, Pak. Saya dulu di Makkah, di Madinah haji tahun 18 tidak ada. Saya cari di pelosok-pelosok tidak ada bendera yang namanya bendera Wahabi. Tapi kok malah dituduh nek tahlilan, ora bancaan 3 hari kok dituduh Wahabi, dituduh Muhammadiyah. Padahal sekali lagi kitab-kitab NU semua ini berapa ini biji nih, ya, mengatakan bahwa acara 7 hari 3 hari adalah bid'ah mungkarat atau menuduh, ya, dituduh kita mau menuduh kepada kitabnya sendiri bahwa kita adalah orang Wahabi. Sekian dari kami, guys. Semoga bermanfaat. Semoga tidak ada dusta antara kita, bahwa kita adalah masih saudara, orang kita ya sama, hadis kita sama, kitab kita ya sama, yang kita kaji pesantren, kita kaji di kajian-kajian dari kitab ini. Bahkan kitab ini menjadi rujukan para ulama-ulama terdahulu. Kok sampai sekarang kok malah seperti ini? Maka dari itu sekali lagi, monggo lah, ya, monggo kita islah, kembalilah kepada jalan yang benar, kembalilah pada NU yang lurus, yang difatkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, ya, masalah bahasa masailnya bahwa acara seperti itu di Islam tidak ada. Bapak Saudara Sunan Kudus, semoga ada generasi yang akan datang untuk membenarkan, menyempurnakan Islam yang benar, yang dirindhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikersakake Sunan Ampel, kita beragama dengan kafah, dengan sebaik-baiknya. Sekian, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf karena kita tidak ada unsur apapun, kita hanya mengingatkan pada teman-teman bahwa kita harus beragamanya baik, mogolah jadi NU yang lurus, yaitu menganut apa-apa para ulama-ulama kita, para kitab-kitab yang kita kaji, moga kita amalkan sebaik-baiknya. Jangan menuduh orang seperti itu, kasihan, gitu. Kasihan, kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti dengan perkataan yang tidak senonoh itu. Semoga bermanfaat. Akhir-akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.